Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The new normal. The new normal. Ya, kehidupan normal yang baru ini seperti apa? Ya, kalau kita lihat dalam berita online ya, bahwa juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto meminta masyarakat untuk bersiap menjalani hidup baru. Selamat, biasanya kalau ada orang yang nikah kita selamat menempuh hidup baru. Tapi ini selamatnya ini kepada seluruh bangsa Indonesia. Ya, selamat menempuh hidup baru. Tapi hidup baru ini bagaimana? Saya masih bingung. The new normal, ya. Sebab menurut WHO, ya, virus ini tidak akan hilang dalam waktu singkat di muka bumi. Jadi selama vaksinnya belum didapatkan, diketemukan, belum di launching secara massal, maka kita tetap akan beraktivitas secara normal tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dan ini bisa nggak ya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang nanti kita akan terus beradaptasi dengan ini. Jadi misalnya di sekolah, apakah anak-anak harus pakai masker, maskernya bagaimana, dan jaga jaraknya seperti apa. Ya, di kantor, di pasar, di jalanan, sarana publik transportasi. Dan ini bukan membuat sesuatu yang berbeda. Kita akan melihat sesuatu yang berbeda daripada sebelum-sebelumnya. Nah, ini disebut the new normal. Saatnya kita untuk mulai merubah perilaku kita untuk hidup di dalam kondisi bumi yang masih terancam, ya. Dengan beberapa kali disebutkan oleh presiden, inilah cara kita untuk berdamai dengan virus, bukan menyerah. Berdamai dengan virus. Berdamai dengan virus. Jadi kita tidak melawan, tidak menyerah, tetapi kita berdamai. Artinya kita membuat hidup kita berdampingan dengan virus karena ya masih susah karena belum ada vaksinnya. Mungkin 2021 akhir katanya baru ada vaksinnya. Tetapi ya sebenarnya kehidupan the new normal ini tetap seperti biasa. Cuma new-nya bagaimana? Barunya adalah protokol kesehatan yang ketat. Protokol kesehatan yang ketat. Jadi saya membayangkan bagaimana nanti ketika kehidupan ini sudah dibuka kembali, ya mungkin Juni ya. Ini kita akan menjalani suatu sarana atau cara metode hidup yang kemudian berbeda dari sebelumnya. Yaitu tadi yang dulu saya termasuk yang tidak suka memakai masker awalnya, tapi sekarang harus pakai masker gitu loh. Jadi kemana-mana harus bawa masker, kadang lupa masker, yang balik ke rumah ngambil masker, dan itu menjadi ingat lagi, oh iya ya saya harus keluar rumah harus pakai masker. Dan kemudian ke cuci tangan, karena sekarang hampir di setiap tempat ada cuci tangan dengan air mengalir. Ya kalau kepepet kita bawa hand sanitizer, baik yang itu gel ataupun yang semprot, terserah. Kemudian kita juga menjaga kesehatan, tidur dan lain sebagainya. Menjaga social distancing yang agak susah sebenarnya, menjaga jarak ya minimal 1 meter atau 1,5 meter. Dan kadang-kala kita lupa, kadang-kala ya inilah kita harus terus mengingat-ingat the new normal ini bagaimana. Nah, itu yang harus masih ambigu atau di awang-awang, tapi sebenarnya ya tetap bisa kita terapkan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Ya tetap harus kita mau nggak mau kita tidak bisa menolak ya. Jadi berdamai bukan berarti menyerah, kata Ahmad Yuryanto. Masyarakat harus dapat beradaptasi ya untuk mengubah pola hidup dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat, benar dan disiplin. Nah, masalahnya disiplin ini yang harus kita tanamkan kepada setiap orang ya. Masih banyak sih yang kalau kita lihat di jalanan masih nggak pakai masker ya. Dan ini kita lihat ya sedih juga sih kalau nggak pakai masker dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat bahwa di berita yang lain nanti akan ada dicoba dulu ya orang-orang yang di bawah umur 45 tahun untuk bisa bekerja ya. Jadi diutamakan yang di bawah 45 tahun karena yang di atas 45 tahun memang rentan. Nah, the new normal ini ya pemerintah akan mengatur agar kehidupan rakyat berangsur-angsur dapat berjalan normal sambil melihat dan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan ya. Yang penting masyarakat produktif, aman dan nyaman. Jadi akan ada nanti masyarakat akan hidup seperti biasanya lagi, kerja seperti itu, tapi dengan anjuran peraturan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Maka kita harus ikuti warga negara yang baik. Ini pemerintah sudah ngatur bagaimana caranya agar tetap berjalan normal, karena kalau di rumah terus ya ini juga akan berdampak sekali. Maka bagaimana tetap hidup normal, aktivitas seperti biasa,
tetapi kemudian dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, saya harapkan kita semua bisa untuk berdisiplin. Mudah-mudahan nanti masjid segera dibuka, mudah-mudahan aktivitas kembali sekolah, kantor segera dibuka, pasar segera dibuka, normal semua seperti sebelum-sebelumnya, tetapi nanti dengan menjaga protokol kesehatan yang ketat. Nah, ini yang harus kita disiplin. Jangan kemudian kalau kita tambah meremehkan, maka ini nanti berdampak pada kita. Ingat, kita masih punya keluarga, kita masih harus terus menjaga agar bagaimanapun juga vaksinnya belum ditemukan penyakit ini, ya kita harus menjalankan the new normal lah, the new normal. Selamat datang di era hidup yang baru para pemirsa sekalian, dan bagaimana nanti kita akan lihat mungkin ada banyak kejutan-kejutan yang belum pernah kita rasakan sebelumnya, yang belum pernah kita alami sebelumnya. Tapi ya mudah-mudahan semuanya sehat, amin Allahumma amin, semuanya bisa bekerja seperti biasanya. Terima kasih para pemirsa, menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.